Kita juga memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita berfellowship satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, saling sharing, itu sangat memberkati. Halo teman-teman, nama saya Jane. Saya mendapatkan banyak berkat-berkat karena kita akan membahas sesuai topik yang dibutuhkan tiap-tiap anggota kelompok itu ya. Kebetulan kalau saya dari grup Esther Care Group, Esther Care Group itu isinya perempuan semua. Jadi kita semua membahaskan masalah tentang wanita, apakah yang diekspek Tuhan dari ibu, dari kita sebagai wanita pada umumnya, apa yang kita juga expect dari family, dan juga kita membahaskan hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang kita perlukan di tempat kerja, dalam keluarga, dalam lingkungan, apapun yang membutuhkan, yang kita butuhkan, jadi kita bisa sharekan. Kita kalau sudah habis bahan satu, kita ganti bahan lain yang bisa saling menguatkan. Saya mendorong yang belum ikut care group saat ini, ayo mari kita ikut care group, kita saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling meneguhkan. Kita juga bersama-sama saling sharing dari pengalaman kita bersama Tuhan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum bergabung, saya anjurkan untuk mari kita bersama-sama bergabung dalam care group, karena kita bisa saling menguatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami menghimbau teman-teman apabila belum ada tempat untuk bergabung di care group, kami dengan senang hati untuk mengajak kalian untuk bersekutu, membentuk komunitas yang sehat dan positif. Jadi saya harapkan banyak lagi care group lain yang bisa dibentuk supaya kita semua bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Semoga juga memberi kekuatan untuk Anda semua yang akan mengikuti, saudara-saudari bisa berkat nanti jika mengikuti care group di manapun, grup apapun yang Anda pilih nanti. Selamat mengikuti care group. Shalom teman-teman semua, nama saya Handi, saya adalah koordinator care group ICLA. Saya mau tanya, kalau saya bilang ya punya makanan enak dan gratis, apa kira-kira saudara mau? Kita semua pasti sudah mendengar ya, Medan Kitchen yang ada dekat gereja sini. Apa saudara masih ingat waktu restoran itu buka untuk pertama kalinya? Begitu banyak orang yang begitu excited dan mereka ingin sekali mencoba dan berbondong-bondong pergi ke sana untuk nyobain nasi kuning dan variasi makanan lainnya ya, yang makanan-makanan jadul yang kita ingin cobain lagi. Pertanyaannya, kenapa kok begitu semangat, orang-orang ini begitu semangat dan ingin sekali nyobain makanan CAI Medan ini? Walaupun harganya agak mahal dan cari parkir agak susah, tapi biarin deh, pokoknya kita rela berkorban ya untuk bisa nyobain. Nah, saudara-saudara, sebetulnya di gereja ini juga kita punya makanan enak dan gratis. Tapi bukan makanan jasmani, makanan rohani yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana kita harus terus bertumbuh dengan makanan-makanan rohani ya, yang dapat membuat kita lebih kuat dalam iman kita dan pertumbuhan iman kita. Maka dari itu, pada bulan Juni ini kita ingin memperkenalkan care group ICLA lebih lanjut kepada saudara-saudara sekalian. Kita sekarang ini ada 8 care group yang dihadiri kira-kira hampir 60 orang setiap minggunya. Jadi udah lumayan banyak gitu anggota jemaat kita yang mengikuti care group secara rutin ya. Jadi mari kita simak bersama akan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita sekalian. Hai semuanya, nama saya Evans. Ketika care group ini dibentuk, saya sangat antusias sekali untuk bisa mengikutinya setiap minggu. Dan melalui care group ini juga kita selain bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa sama-sama berdoa, kita bisa melepaskan unek-unek kita. Bahkan di care group kami pun, kami belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa men-sharingkan firman Tuhan. Waktu yang sangat-sangat berarti buat saya ketika saya bisa berkumpul, ketika mereka menceritakan tentang sebuah masalah mereka, pergumulan mereka, kita bisa sama-sama saling mendoakan. Sebaliknya, ketika saya pun juga ada pergumulan, kita bisa sama-sama saling mendoakan. Nama saya Iya. Mula-mulanya waktu saya diajak bergabung dengan care group, saya agak ragu-ragu karena anggota care group ini lebih tua dari saya, berumur sekitar 70 tahun ke atas.
100 tahun ke bawah. Saya pikir pasti grup ini boring, karena saya pikir kalau ada diskusi akan nyambung gitu ya. Tapi saya coba untuk ikut grup ini. Ternyata saya sangat diberkati karena melalui pengalaman-pengalaman, sharing, mereka ini sangat berpengalaman. Jadi saya banyak belajar. Saya bergabung di Courage Care Group karena saya merasa perlu berada di satu lingkungan, satu environment di mana mereka bisa menerima saya apa adanya dan juga di mana saya bisa bertumbuh secara rohani. Saya tahu bahwa pertumbuhan rohani ini akan lebih stabil kalau ada orang-orang yang mendukung, mendorong, men-encourage saya. Dan di grup ini saya mendapatkan orang-orang yang saling membangun, di mana tiap-tiap kita bisa bertumbuh secara rohani, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan di grup ini juga selain membahas dan mendiskusikan firman Tuhan, banyak di antara kita yang merasa berbeban untuk bersaksi atau sharing masalah yang kita hadapi, di mana teman-teman mendengarkan, mendoakan, dan juga mungkin ada di antara teman-teman kita yang sudah mengalami hal yang sama, di mana mereka menyaksikan bagaimana Tuhan membuka jalan, di mana Tuhan memberi pertolongan dalam keadaan yang sama. Selain kita bertumbuh, belajar firman Tuhan, kita juga memperdalam persahabatan satu dengan yang lain. Nama saya Jenny. Kesan saya ikut care group membuat saya lebih tahu isinya Alkitab. Sebetulnya saya di Indonesia sudah masuk ke gereja sejak dari ikut Sunday School. Ya, saya sejak ikut Bible Study, kini saya lebih mendalam. Ya, teman-teman seiman, saya juga harap kalian mau ikut care group seperti saya biar lebih mendalam, tahu isinya Alkitab. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kali ini saya ingin share sedikit mengenai care groups ya. Seperti saudara tahu bahwa di gereja kita ada kelompok-kelompok yang bertemu seminggu sekali, yaitu di dalam care groups. Saat ini saya ikut care group yang namanya Petrus, care group Petrus. Ada juga yang lain-lain, Daniel, care group Louis, dan sebagainya. Ya. Dan care group ini, care group Petrus, anggotanya hampir semua lansia. Umurnya antara 60-an, 70-an, 80-an, dan 90-an. Ya. Ada juga yang 30-an, satu yaitu pemimpinnya Pak Hussein. Yang lain-lain itu oma-oma semuanya. Ya. Dan kami senang, bersemangat. Hari Selasa merupakan hari yang dirindukan untuk bertemu kembali. Kami mendengar firman Tuhan, sharing time, dan mendoakan. Dan itu semua memberi semangat, memberi penghiburan, ya. Dan bahkan Tuhan menjawab doa-doa yang dipanjatkan dengan cara yang ajaib. Dan kami berdoa dengan tulus untuk satu dan yang lain. Saya mengencourage Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang belum bergabung di salah satu care group untuk setidak-tidaknya mencoba ikuti salah satu care group yang ada, dan kalau tidak cocok ya nggak apa-apa, coba care group yang lain. Dan saya yakin pasti ada care group yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum join, penting sekali untuk mencoba ya, supaya bisa tahu care group ini sangat bermanfaat di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana yang belum punya care group, mari saya undang teman-teman untuk kita sama-sama join di care group di ICLA. Kalau saudara belum masuk ke dalam salah satu care group ini, silahkan coba sesuaikan dengan umur saudara supaya pembicaraan lebih cocok ya, yang muda atau yang tua gitu. Tapi kalau umur saudara antara 60 sampai 90
Silahkan masuk care group Petrus. Kita akan awet muda deh ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nama saya Dian. Saya setelah mengikuti care group hampir 3 tahun ini menjadi sangat sabar, menjadi tenang, teratur berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin baca buku harian renungan. Karena itu saya sarankan supaya teman-teman juga menjadi anggota care group. Bergabung dengan care group di gereja kita, saya merasa banyak memiliki manfaatnya. Salah satunya adalah pertumbuhan iman. Care group menyediakan lingkungan yang mendukung untuk memahami firman Tuhan lebih dalam. Anggota kelompok seringkali menjadi tempat curhat dan sumber kekuatan di dalam masa-masa sulit. Mari kita bersama-sama membangun iman dan komunitas kita melalui care group IECLA. Kita bisa sharing, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kalau ada kesaksian kita lebih dikuatkan. Kita tuh merasakan hubungan yang erat seperti saudara satu dengan yang lain ya. Dan di grup kita tuh kira-kira cuma 8 sampai 10 orang ya. Jadi kita merasa seperti saudara sendiri. Saudara ya, jadi saudara seiman. Kalau ada masalah kita share bersama, kita mendoakan, saling mendoakan bersama. Saya merasa dengan adanya care group ini, hubungan yang biasanya cuma hari Sunday itu cuman hi bye gitu ya, cuman makan. Tapi dengan care group itu kita bisa menjalin hubungan dengan baik gitu. Khotbah di hari Minggu biasanya seringkali kan secara teori saja ya. Dan di CG ini saya sukanya itu lebih dikupas. Shalom semuanya, dan saya bersyukur karena lewat care group ini saya boleh belajar firman Tuhan. Selain itu saya juga boleh belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan bersyukur ada teman-teman yang bisa mendengarkan dan memberikan support, kekuatan. Mari kita join, mari kita tumbuh bersama di dalam Tuhan. Halo teman-teman, saya Yus Samudro. Saya join program care group ini dari tahun lalu dan merasa dapat banyak anugerah. Dan kita sebagai anggota dari grup selalu senang untuk mendengar hal-hal yang membangun iman kita dan tetap terus mendoakan teman-teman yang perlu dukungan. Saya anjurkan untuk teman-teman consider untuk coba bergabung di care group dan memiliki open mind untuk belajar dan share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bergabung bersama kami dan temukan jawabannya di care group. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di kebaktian doa IECLA. Kita bersyukur oleh karena kemurahan dan kasih setianya. Malam ini kita semua masih dapat bersekutu. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan keluarga juga dalam keadaan baik. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu mengikuti kebaktian doa ini. Kita semua percaya sebab kita memiliki Allah yang setia, yang selalu memimpin kita di dalam kebenaran. Dan ingat, doa merupakan nafas hidup orang percaya. Sebab di dalam doa kita dapat datang kepada Tuhan dan mengutarakan isi hati kita. Mari Bapak Ibu kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri. Siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Mazmur 86 ayat 10.
sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan satu pujian, sebab Kau besar. Dia adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Sebab Kau besar. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Musik saja. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Allah yang setia, yang memimpin hidup setiap kami untuk dapat hidup benar dan setia kepadamu. Kami mengucap syukur sebab Engkau yang memberkati hidup kami, dan malam ini Engkau masih menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi korban bencana alam atau perang dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, juga bagi yang putus asa dan hilang pengharapan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dan berdoa. Mohon berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami dapat
mengerti sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Tuhan di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus, yang seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga, orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini adalah sebuah bagian yang menceritakan perjalanan misi awal Paulus dan Barnabas. Ayat ini tidak hanya menceritakan pengalaman mereka, tetapi juga mengungkapkan kebenaran tentang misi Allah, perlawanan yang mungkin kita hadapi, dan kuasa Roh Kudus dalam mengatasi rintangan. Ayat 4 mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas disuruh Roh Kudus. Maka mereka berangkat ke Seleukia dan berlayar ke Siprus. Saat Paulus dan Barnabas memulai perjalanan misi mereka, mereka tidak pergi karena keinginan mereka sendiri atau rencana mereka sendiri, tetapi mereka diutus oleh Allah Roh Kudus. Ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan sepanjang kitab Kisah Para Rasul, kita telah melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, memulai gereja Kristen pertama, dan pekerjaan Roh Kudus terus bekerja di antara orang-orang percaya. Ini menegaskan bahwa pekerjaan misi dimulai dan diberdayakan oleh Allah. Dan Roh Kuduslah yang memanggil dan mengutus pekerja ke ladang tuaian. Ayat 5 disebutkan bahwa Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka tidak melayani sendiri. Bukan hanya Paulus sendiri atau Barnabas sendiri, tetapi mereka ada pembantu yaitu Yohanes. Mereka melayani sebagai satu tim. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam pelayanan, kita tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Kita membutuhkan tim. Kita membutuhkan satu sama lain. Seperti khotbah yang kita dengar minggu lalu, saat kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-17. Kita adalah tubuh Kristus. Masing-masing dari kita adalah seperti potongan puzzle. Jika puzzle kehilangan satu potongan, maka gambarnya tidak akan lengkap. Dalam pelayanan, kita bekerja sama, menuju tujuan yang sama, dengan visi yang sama. Dan kita membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi panggilan kita untuk melayani Tuhan. Dalam 17 tahun terakhir, bisakah seseorang mengatakan bahwa ini adalah jasa mereka sendiri
bahwa gereja ICLA bisa tumbuh sampai hari ini? Tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa bermegah atas usahanya sendiri, karena semuanya adalah pekerjaan Allah. Dan setiap orang percaya mereka bekerja bersama-sama dengan satu hati untuk memperluas kerajaan Allah. Setiap kita memiliki peran kita masing-masing. Ada yang di P1 pelayanan, ada yang di P2 pemuridan, ada yang di P3 persekutuan, P4 pelayanan, P5 penginjilan, di English service dan sekolah minggu. Semua orang melayani dengan setia dengan karunia yang diberikan oleh Allah. Dan kita perlu terus mengandalkan Roh Kudus untuk memberdayakan kita dan membimbing kita dalam memenuhi peran kita masing-masing di dalam pelayanan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, bimbingan Roh Kudus sangat penting untuk pelayanan yang efektif. Karena Roh Kudus melengkapi kita, mengarahkan kita, dan memberdayakan kita untuk memenuhi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Dan perjalanan Paulus dan Barnabas mengingatkan kita bahwa Allah yang memulai pekerjaan misi dan Allah yang juga menyediakan kekuatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan Roh Kudus tidak hanya mengutus Paulus dan Barnabas untuk pekerjaan misi mereka. Hari ini Roh Kudus juga bekerja di dalam hidup kita, memberdayakan kita untuk melayani Allah dengan karunia rohani kita dan mengarahkan kita dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sedang di dalam persimpangan untuk membuat satu keputusan, marilah kita mencari bimbingan Roh Kudus. Mari kita percaya bahwa Allah yang memanggil kita juga pasti akan memimpin kita dalam setiap langkah dalam hidup kita. Ayat 6 dikatakan bahwa Paulus dan Barnabas bertemu dengan seorang tukang sihir, namanya Bar Yesus. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Nah, keduanya ini bukanlah orang percaya, tetapi mereka ingin mendengar tentang firman Allah. Maka mereka memanggil Barnabas dan Saulus karena mereka ingin mendengar firman Tuhan. Namun ada seseorang yang mencoba menghentikan hal ini terjadi. Ayat 8 mengatakan bahwa, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Usahanya untuk menjauhkan Sergius Paulus dari iman menyoroti realitas bahwa peperangan rohani yang sering kita hadapi ketika kita memberitakan Injil. Perlawanan sering terjadi bagi mereka yang dengan setia memberitakan Injil. Iblis berusaha menghalangi penyebaran firman Allah dan akan menggunakan berbagai cara untuk melakukannya, termasuk tipu daya dan pengalihan. Elimas menggambarkan jenis perlawanan yang penuh tipu daya yang bisa muncul. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdiri teguh pada kebenaran Allah, tidak semua orang akan setuju atau mendukung kita. Beberapa orang mungkin menentang kita dan mencoba menghentikan pekerjaan Injil. Namun, janganlah tawar hati ketika hal itu terjadi. Karena kita percaya bahwa Injil adalah kuasa Allah. Tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah. Dan tidak ada yang akan menghentikan pekerjaan Allah. Mari kita terus berdiri teguh dalam kebenaran Injil dan percaya bahwa Allah akan bekerja melalui kita meskipun kita menghadapi tantangan. Nah, ketika menghadapi halangan dari Elimas, bagaimana Paulus menghadapi situasi ini? Ayat 9 mengatakan bahwa Saulus juga disebut Paulus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dia dengan berani menghadapi Elimas. Dia memahami kejahatan dalam hatinya. Maka Paulus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Teguran Paulus terhadap Elimas adalah sebuah konfrontasi. Dengan menyebutnya anak iblis dan musuh segala kebenaran, Paulus mengungkapkan bahwa perlawanan Elimas berasal dari iblis. Bukan hanya itu, Paulus menyatakan penghakiman Allah. Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta.
beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, dia harus mencari orang untuk menuntun dia. Kebutaan sementara yang dikenakan pada Elimas berfungsi sebagai penghakiman dan tanda bagi orang lain, menggambarkan keseriusan menentang pekerjaan Allah. Peristiwa ini menunjukkan kuasa dan otoritas yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya untuk menghadapi kejahatan dan mengatasi rintangan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi peperangan rohani, mari kita ingat bahwa kita bukan menghadapi dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kuasa Allah. Mari kita mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan diberikan keberanian dan kebijaksanaan. Bahkan ketika iblis mencoba menyerang kita, Allah bersama kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, roh yang ada di dalam kita adalah Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus lebih besar dari segala kekuatan jahat yang menentang Allah. Maka mari kita yakin bahwa kita memiliki kemenangan melalui Yesus Kristus. Nah, setelah apa yang terjadi kepada Elimas, ayat 12 mengatakan bahwa melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Tanda ajaib dan pemberitaan Injil yang berani membuat Sergius Paulus percaya kepada Tuhan. Ia takjub bukan hanya oleh mujizat, tetapi oleh ajaran Tuhan. Pertobatannya menyoroti tujuan utama dari misi Allah, yaitu membawa orang kepada iman dalam Yesus Kristus. Kepercayaan Sergius Paulus menandakan kuasa Injil yang mengubah kehidupan. Dan kekagumannya pada pengajaran Tuhan menunjukkan bahwa bukan hanya mujizat yang meyakinkannya, tetapi kebenaran Tuhan dan kuasa dari pesan Injil itu sendiri. Ini menekankan betapa pentingnya pemberitaan Injil yang setia dan jelas, yang disertai dengan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita setia menjadi saksi Tuhan, Tuhan dapat bekerja melalui kita untuk membawa orang lain kepada iman. Percayalah bahwa upaya kita yang diberdayakan oleh Roh Kudus akan berbuah dan akhirnya membawa orang lain untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 yang kita baca hari ini, kita melihat contoh yang begitu kuat dari pekerjaan misi gereja mula-mula. Paulus dan Barnabas diberdayakan oleh Roh Kudus dengan setia memberitakan Injil, menghadapi perlawanan, dan menyaksikan kuasa ajaib Allah yang membawa kepada pertobatan. Kita adalah murid Kristus, dan mari kita belajar dari contoh mereka. Carilah bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Berdirilah teguh dalam menghadapi perlawanan. Mari kita terus mengandalkan kuasa Allah dan terus setia dalam bersaksi bagi Allah. Allah tetap bekerja di dalam kehidupan kita, dan Dia memanggil masing-masing dari kita untuk berpartisipasi dalam misinya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas contoh dari Paulus dan Barnabas. Kami berdoa, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bimbing kami dalam kebenaran-Mu, dan berdayakan kami untuk dengan berani memberitakan Injil. Bantulah kami untuk berdiri teguh melawan perlawanan dan percaya kepada kuasa-Mu untuk mengatasi segala rintangan. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian akan kasih karunia-Mu dan membawa orang lain kepada iman di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita menaikkan satu pujian yang untuk mempersiapkan hati kita. Janganlah kau tinggalkanku. Janganlah kau tinggalkanku, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus Tuhan, dengar doaku.
ada yang kau panggil, jangan buangku. Di hadapan tahta Tuhan, ku bersamamu. Dengan imanku berlutut, teguhkan aku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Ku bersandar kasih Tuhan, datang padamu. Oh, kau yang menghiburkanku dengan kasih-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama kita akan mau berdoa syukur, dan kita mau bersyukur Saudara yang pertama untuk penyertaan Tuhan selama 17 tahun Saudara kepada gereja kita di ICLA Saudara. Kita bersyukur atas kebaikan penyertaan Tuhan bagi gerejanya dan seluruh jemaat. Kita mau bersyukur Saudara atas banyaknya kebaikan Tuhan telah memimpin dan membimbing gereja IC. Kita juga mau bersyukur Saudara untuk setiap jemaat yang dengan setia beribadah, dan juga bersyukur. Kita juga mau bersyukur atas pertumbuhan yang telah Tuhan berikan. Yang terakhir Saudara, kita juga mau bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan juga dalam kehidupan kita selama seminggu ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu, khusus bagi gereja ICLA. Selama 17 tahun Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami melihat ada bagaimana tangan Tuhan yang selalu campur tangan menyertai kepada setiap kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena minggu yang lalu kami dapat merayakan bagaimana Tuhan berkarya bagi gerejanya. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu juga yang datang beribadah dengan setia, dan juga kami juga bersyukur ya Tuhan atas pertumbuhan yang baik yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami melihat begitu banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami. Ada tantangan, ada kesulitan yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan, agar sungguh kami senantiasa mengucap syukur senantiasa kepada-Mu, dan kami selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas begitu banyak berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi setiap jemaat, khususnya bagi jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, agar Tuhan sendiri yang boleh menolong, memberikan kekuatan. Mari saudara ingat, mungkin teman-teman kita, atau mungkin saudara kita, ada keluarga kita yang ada di sini maupun yang ada di Indonesia. Kita mau mengingat bagi mereka, kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menjamah memulihkan. Yang kedua, saudara, kita terus doakan bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan. Mereka mungkin ada tantangan yang harus mereka hadapi. Kita mau berdoa Tuhan boleh memberikan perlindungan, kesehatan yang baik, dan pekerjaan baik bagi setiap jemaat. Tuhan sendiri boleh memelihara. Kita berdoa. Ini serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mungkin ada setiap kami pada saat ini ada yang terbaring, ada mungkin jemaat, ada juga yang mungkin keluarga, atau mungkin ada saudara kami yang berada di Indonesia atau mungkin di sini. Tuhan, kami mau mengingatkan mereka, Engkau sertai setiap langkah mereka dalam mungkin penderitaan yang mereka alami. Tuhan, sungguh ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau campur tangan dan sertai, Engkau sendiri boleh menjamah dan memulihkan tubuh yang sedang sakit. Dan terutama ya Tuhan, mereka tetap boleh beriman kepada Tuhan dan terus percaya kepada-Mu. Kami berdoa juga mengingat bagi orang-orang yang
bantu take care, yang bantu menjaga. Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan dan kesabaran. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul dalam pekerjaan. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, mungkin ada juga yang sedang struggle di dalam pekerjaannya sehari-hari dengan rekan-rekan kerja, dengan hal-hal lainnya. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan, berikan damai sejahtera dan sukacita, dan melindungi mereka ya dimanapun mereka berada, ketika mereka di kantor, ketika mereka pulang ke rumah, dimanapun mereka berada. Kau sertai, berikan mereka kesehatan yang baik, juga pekerjaan yang Kau terusnya memberkati dan berikan kelancaran. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk setiap jemaat Tuhan, setiap kita saudara, agar Tuhan boleh memberikan kesehatan yang baik, terutama saudara di dalam kita memasuki musim panas ini. Kita berdoa agar sungguh jangan sampai ada yang terkena sakit. Kita mau berdoa juga saudara untuk setiap jemaat diberikan hati untuk melayani, dan juga memakai semua karunia yang ada untuk melayani Tuhan. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kami, khususnya dalam kami memasuki musim panas, dalam beberapa waktu ke depan, Tuhan sendiri yang boleh memelihara setiap kami, agar sungguh Tuhan kami diberikan tubuh imun yang kuat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan juga segala mara bahaya Tuhan. Dan kedua, kami mau berdoa juga untuk setiap kami rindu ya Tuhan, agar kami diberikan Kau sendiri yang boleh menggerakkan hati kami untuk melayani Engkau dan memakai setiap karunia yang ada untuk membangun tubuh Kristus. Kami berdoa Tuhan agar sungguh dalam ada kesempatan bagi kita ada kesempatan untuk melayani. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Engkau sendiri yang boleh menggerakkan hati kami dan kami dapat menjadi instrumen untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara, kita berdoa untuk ibadah minggu, kita doakan terus untuk para hamba Tuhan yang melayani, Tuhan sendiri yang boleh memberkati. Doakan untuk Bapak Samuel Tani dan juga untuk Ibu Benita dalam setiap persiapannya, Tuhan sendiri boleh menolong. Doakan untuk setiap mereka yang melayani, doakan untuk ibadah minggu, Tuhan sendiri boleh menolong, campur tangan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar seluruh setiap kita jemaat dapat giat di dalam berdoa, dalam kebaktian doa, dan juga untuk dalam ibadah. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau sendiri yang boleh memberkati ibadah pada hari Minggu ini. Engkau sendiri boleh campur tangan sehingga berkat-Mu dicurahkan ya Tuhan lewat ibadah, lewat puji-pujian, lewat setiap firman Tuhan yang dibagikan. Kami berdoa juga khusus bagi para hamba-Mu yang melayani. Tengah mungkin kelemahan, keterbatasannya, Engkau sendiri yang boleh berkarya dan memakai mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Samuel Tande dan juga untuk Ibu Benita, Engkau sendiri boleh menolong dalam segala persiapannya. Kami mau berdoa juga bagi seluruh mereka yang melayani, dari ibadah, dari worship team yang melayani, usher dan semuanya yang melayani di seluruh ibadah. Engkau sendiri boleh menolong, campur tangan. Dan kami berdoa Tuhan, kami rindu agar seluruh setiap jemaat-Mu tetap bertekun dan giat di dalam berdoa, dalam kesehariannya, dan juga di dalam kebaktian doa. Kami terus ya Tuhan tetap tekun berdoa, bersahati bersama, mendoakan bagi gereja dan dunia dan negara ini. Kami berdoa juga Tuhan agar kami juga tetap tekun di dalam beribadah pada hari Minggu. Mungkin ada tantangan dalam hal-hal lainnya, Engkau sendiri boleh menolong, campur tangan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk persekutuan usia indah pada hari Sabtu ini. Kita bersyukur saudara karena ada pendeta Hendra G. Mulya yang akan datang membawakan firman Tuhan. Mari saudara kita mau berdoa untuk pendeta Hendra yang perjalanannya datang kemari ke LA. Kita doakan untuk kesehatannya, kita doakan untuk segala persiapannya, kita doakan untuk cuaca pada hari tersebut, dan juga untuk seluruh usinda yang akan hadir dapat diberkati. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat dari generasi yang paling muda, saudara, dari Sunday School, remaja, pemuda, sampai yang sudah usia indah. Kita berdoa agar sungguh terus mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan menjadikan gereja sebagai rumah rohani mereka. Kita berdoa. Kami berdoa, mendukung berdoa di dalam persekutuan usinda pada hari Sabtu ini. Engkau sendiri boleh menolong dan campur tangan, sehingga sungguh Tuhan di dalam segala persekutuan ini boleh memberkati setiap jemaat yang akan hadir.
Kami berdoa Tuhan untuk pembicara pendeta Hendra Mulia yang akan datang ke LA. Tuhan kau sering boleh menyertai dia sehingga dia boleh sampai dengan selamat. Berikan dia kesehatan yang baik dan segala persiapan yang kau sering boleh menolong campur tangan. Kami mau serahkan untuk cuaca. Kami mau serahkan untuk seluruh jemaat yang akan hadir. Sehingga sungguh mereka dapat datang dalam keadaan baik dan sehat dan mereka boleh berkati melewat firman-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang akan yang ada di gerejamu, di ICLA, dari generasi yang paling muda, dari Sunday School, dari remaja, pemuda, pemuda dewasa, sampai juga yang sudah usinda. Kami berdoa Tuhan, setiap generasi kami rindu agar kami dapat terus boleh percaya kepada Tuhan, merindukan Tuhan lebih dalam lagi, dan mereka boleh bertumbuh dalam iman mereka dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan mereka. Berkati gerejamu ya Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi Amerika dalam kondisi cuaca Amerika dalam musim panas ini. Saudara doakan agar sungguh Tuhan boleh melindungi dari segala bencana di tengah-tengah segala musim panas ini. Ada beberapa daerah saudara yang sudah terkena wildfire. Kita berdoa Tuhan sendiri boleh menolong sehingga situasi boleh pulih kembali. Yang terakhir saudara, terus doakan untuk pemerintah negara ini sehingga Tuhan sendiri boleh menolong, memakai mereka, campur tangan, mengambil decision yang baik bagi negara ini. Kita doakan bagi 3 hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan, mendukung, berdoa bagi negara ini. Kami berdoa Tuhan di dalam kami memasuki musim panas, kami berdoa agar sungguh Tuhan sendiri boleh melindungi, campur tangan dan jauhkan dari segala bencana-bencana yang ada, khususnya kebakaran. Dan mungkin pada saat ini mungkin ada beberapa daerah yang sudah terkena dilanda kebakaran. Tuhan kau sering boleh menolong, campur tangan sehingga situasi boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi para petugas pemadam kebakaran, lindungi, jauhkan dari bahaya, dan mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemerintah di Amerika dalam segala keputusan yang harus diambil, terus berikan mereka hikmat bijaksana, dan kami terus berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan dalam setiap pergumulan dihadapi negara ini. Tuhan kau sering boleh menolong, campur tangan, dan kami mau serahkan segala kekhawatiran kami, pergumulan kami bagi negara ini dalam tangan Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Terakhir saudara, kita mau berdoa bagi negara Bangladesh yang dalam beberapa waktu ini saudara dilanda banjir sehingga warganya saudara sekitar puluhan ribuan orang saudara itu terpengaruh saudara dalam dampak banjir ini. Kita mau berdoa sehingga Tuhan boleh menolong untuk segala bantuan yang ada, mungkin dari kebutuhan yang mereka perlukan seperti makanan, mungkin pakaian, hal-hal lainnya. Kita doakan Tuhan sering boleh menolong sehingga mereka mendapatkan semua kebutuhan yang mereka butuhkan. Kita juga mau berdoa saudara bagi kekristenan di Bangladesh yang sangat sedikit sekali saudara, di bawah 1%, bahkan yang saya lihat ada 0,35%. Sedikit sekali, tapi ada orang-orang Kristen di sana yang mungkin menghadapi tantangan, kesulitan. Kita mau berdoa Tuhan sendiri boleh menolong sehingga memberikan pertumbuhan dan sehingga banyak orang juga boleh percaya mengenal Tuhan di negara Bangladesh khususnya. Kita mau berdoa akan 3 hal ini. Kami mau serahkan negara Bangladesh dalam tangan Tuhan, khusus bagi banjir yang terkena dalam beberapa waktu ini sehingga mungkin berdampak tidak baik bagi banyak masyarakat. Kami berdoa Tuhan, Kau sendiri boleh menolong, campur tangan, sehingga situasi boleh pulih kembali, jauhkan dari segala mara bahaya, lindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terpelihara di dalam keadaan yang baik. Kami terus berdoa Tuhan, mungkin pemerintah yang harus melakukan banyak sekali tindakan, berikan hikmat bijaksana, dan juga segala bantuan yang ada, mungkin dalam makanan, dan mungkin kebutuhan kesehatan, mungkin pakaian, dan hal-hal lainnya. Kami berdoa Tuhan, Kau sering boleh menolong sehingga mereka dapatkan pertolongan yang baik. Kami berdoa Tuhan juga mengingat bagi orang-orang Kristen mungkin mengalami kesulitan, penganiayaan yang tidak mudah. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh melawat mereka, Kau boleh menyertai mereka di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kami merindui Tuhan agar banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, mungkin ada organisasi Kristen, para misionaris yang ada di sana. Engkau sering boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa.
Kami serahkan Tuhan segala pergumulan pribadi kami, tantangan kesulitan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Engkau percaya, kami yakin bahwa Engkau mendengar seruan doa kami dan menjawab indah pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mau berserah kepadamu dan mau mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian. Kau tetap Allah. Dialah Allah yang dahsyat, pencipta yang tetap tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari kita menutup di dalam doa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul dan berdoa. Kami sungguh ya Tuhan membutuhkan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu bagi setiap kami. Kau berkati Tuhan keluarga kami, Kau berkati kehidupan kami, Kau berkati juga seluruh kesehatan keluarga kami, pekerjaan kami hanya dalam tangan Tuhan saja. Dan kami mau serahkan hidup kami hanya untuk-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, curahkanlah berkat bagi setiap kami, dan damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan dan hati kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Saudara, pada hari Sabtu ini kita akan ada persekutuan usia indah dengan tema sehat, semangat, dan berhikmat. Dan kita bersyukur ada Pendeta Hendra G. Mulya yang akan melayani kita bersama. Mari kita datang dan juga kita ajak teman dan saudara kita ikuti pada hari Sabtu ini jam 10 pagi di Pastori. Sampai ketemu hari Sabtu dan Minggu. Mudah semua memberkati kita semua. Nama saya Dian. Saya setelah mengikuti care group hampir 3 tahun ini menjadi sangat sabar, menjadi tenang, teratur berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin baca buku harian renungan. Karena itu saya sarankan supaya teman-teman juga menjadi anggota care group. Bergabung dengan care group di gereja kita, saya merasa banyak memiliki manfaatnya. Salah satunya adalah pertumbuhan iman. Care group menyediakan lingkungan yang mendukung untuk memahami firman Tuhan lebih dalam. Anggota kelompok seringkali menjadi tempat curhat dan sumber kekuatan di dalam masa-masa sulit. Mari kita bersama-sama membangun iman dan komunitas kita melalui care group IECLA. Kita bisa sharing, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kalau ada kesaksian kita lebih dikuatkan. Kita tuh merasakan hubungan yang erat seperti saudara satu dengan yang lain ya. Dan di grup kita tuh kira-kira cuma 8 sampai 10 orang ya. Jadi kita merasa seperti saudara sendiri. Saudara ya, jadi saudara seiman. Kalau ada masalah kita share bersama, kita mendoakan, saling mendoakan bersama. Saya merasa dengan adanya care group ini, hubungan yang biasanya cuma hari Sunday itu cuman hi bye gitu ya, cuman makan. Tapi dengan care group itu kita bisa menjalin hubungan dengan baik gitu. Khotbah di hari Minggu biasanya seringkali kan secara teori saja ya. Dan di CG ini saya sukanya itu lebih dikupas. Shalom semuanya, dan saya bersyukur karena lewat care group ini saya boleh belajar firman Tuhan. Selain itu saya juga boleh belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan bersyukur ada teman-teman yang bisa mendengarkan dan memberikan support, kekuatan. Mari kita join, mari kita tumbuh bersama di dalam Tuhan. Halo teman-teman, saya Yus Samudro. Saya join program care group ini dari tahun lalu dan merasa dapat banyak anugerah. Dan kita sebagai anggota dari grup selalu senang untuk mendengar hal-hal yang membangun iman kita dan tetap terus mendoakan teman-teman yang perlu dukungan.
Saya anjurkan untuk teman-teman consider untuk coba bergabung di care group dan memiliki open mind untuk belajar dan share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bergabung bersama kami dan temukan jawabannya di care group.